Ini pupuk dasar menggunakan apa? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak sama ada. sekali tidak menggunakan Dari pupuk sejak dasar. jagung. Tidak. Pupuk Tidak. kandang? Pupuk kandang tidak. Terus apa aja yang diinikan di bedengannya? Dolomit juga nggak pakai. Tulan yang hijau ini cepat, dia itu cepat ada, cepat juga kosongnya karena yang nanam itu sedikit, yang jenis hijau ini. Jarang orang mau menanam hijau. Oke, jadi pemirsa, peluangnya besar. Jadi ini sesuatu yang menarik juga bahwa cabai rawit hijau, cabai gorengan ini memang harganya di bawah cabai rawit yang lain ya. Iya, di bawah yang Tapi lain. ada satu peluang karena mungkin yang nanamnya tidak terlalu banyak, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya jumpa lagi dengan kawan baru. Assalamualaikum Kang Sarim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Kang Sarim. Ini di desa apa Kang Sarim? Di desa Kaduheula. Kaduheula. Kecamatannya? Cadasari. Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Pandeglang. Jadi Kampung Kaduheula, Desa Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Saya bersama Kang Sarim sangat luar biasa melihat hamparan cabai hijau. Pelita F1. Cabai pelita cabai ya. Pelita F1. Cabai rawit hijau atau cabai gorengan. Cabai gorengan. Kang Sarim, saya ingin ngobrol-ngobrol nih. Biasa kalau saya nemu lokasi penanaman yang bagus, saya coba angkat. Ini berceritalah berbagi. Ini berapa kali nanam cabai Kang Sarim? Kalau yang di lokasi ini baru satu kali ini. Baru pertama kali ini nanam cabai. Ini sebelumnya kelihatannya nanam jagung. Jagung. Awalnya jagung. Setelah jagung umur 80 hari, baru saya tanam cabai rawit ini. Sehingga jagung ini berfungsi jadi turus jadi ya. Turus. Luar biasa pemirsa. Jadi jagung menjadi turus untuk cabai rawit. Oke, kembali ke masalah tanaman cabai rawit. Pelita ya ini yang ditanam. Ini kan sangat subur sekali. Alhamdulillah. Ini udah umur berapa Kang? Umurnya baru 2 bulan 5 hari. Jadi sekitar 65 hari 65 hari. Tapi udah tumbuh besar dan buahnya cukup lebat pemirsa. Iya, masih bergerak terus ini. Ini buahnya sangat lebat hanya karena jenis cabai hijau. Jadi buahnya tuh tidak jelas dengan daun ya. Padahal ini sangat lebat, bisa kita lihat di sini mungkin Mas Dika bisa didekatkan. Jadi kalau buahnya sangat lebat, tapi karena sama dengan warna daun, jadi tidak terlalu kelihatan lebatnya. Oke, Kang, kenapa mau nanam cabai rawit hijau? Biasanya kan orang cenderung nanam cabai rawit yang jenis-jenis sekarang rame di pasaran gitu. Kenapa alasannya? Alasannya mudah di perawatan. Oke, setuju saya. Yang kedua, pasarnya terbuka luas karena sedikit yang menanam. Oh gitu, betul ya. Jadi karena tidak terlalu banyak menanam sehingga berpeluang saya menanam cabai rawit pelita. Oh gitu. F1. Hasilnya juga luar biasa. Itu alasannya. Itu alasannya. Kapan rencana pertama panen? Rencananya nunggu sampai ada yang merah. Oh gitu. Di baru umur dipetik. 90 sampai 105 hari. Mulai panen. Mulai panen. Sekitar 25 hari lagi. Oke. Sambil kita ngobrol tentang tanaman ini, tentunya ada sesuatu yang diceritakan yang bermanfaat bagi penonton ya, bagi pemirsa Kang Sarim. Ini pupuk dasar menggunakan apa? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak menggunakan. Dari sejak jagung? Tidak. Pupuk kandang? Pupuk kandang tidak. Terus apa aja yang diinikan di bedengannya? Dolomit juga nggak pakai, karena lahan ini lahan tidur. Lahan baru. Langsung saya buka, bikin bedengan, langsung ditutup, tanami jagung,
Setelah itu tumbang sari dengan cabai rawit pelita F1. Jadi sama sekali tidak ada pupuk Tidak dasar. pakai pupuk dasar. Lalu pemupukannya? Pemupukannya dikocor. Kocor. Interval berapa hari? Interval 7 hari sekali. 7 hari sekali. 1 minggu sekali. Ketika awal tanam, pengocoran menggunakan pupuk apa? Menggunakan pupuk Ultradap namanya. Awalnya yang kandungan nitra. Dikocor. Dikocor sama Mutiara. Mutiara dicampur. Dicampur, diaduk. Dosisnya berapa itu, Kang? Dosisnya 1/4 Mutiara, 3 sendok Ultradap diaduk ke air 20 liter. Baru dikocorkan. Baru dikocorkan. Ke tiap tanaman. Oke. Itu ya untuk di pemupukan vegetatif. Berapa kali kocor itu? Kan kurang lebih 1 bulan nih vegetatif, anggap begitu. Untuk ke masa vegetatif ini saya ngocor 3 kali. 3 kali. Karena umur bibitnya itu di 40 hari. Saya tanam tua. Oh gitu. Tanam tua. Oke. Nah, kemudian dari 20 liter air yang sudah dicampur pupuk ini kan total tanaman berapa semuanya? 9.000. 9.000 kurang lebih area setengah hektar ini setengah hektar. Full cabai rawit hijau. Itu berapa banyak sekali kocoran, Kang? Yang Mutiara itu saya pakai 15 kilo. 15 kilo satu kali kocor? Satu kali kocor itu. Dengan dosis seperti tadi yang disampaikan itu ya? Oke. Nah ketika generatif di pupuk apa? Generatif saya kasih tambah yang KNO putih. Yang generatif. Oke. Sama MKP. Di mix juga? Di mix juga. Dicampur dengan NPK? Pakai MPK-nya pakai tetap supaya lebih irit gitu. Dosisnya juga nggak dikurangin. Dosis sama dengan sebelumnya. Sama. Oh gitu. Jadi seperti tadi disampaikan ya untuk dosis. Nah ini memang luar biasa pemirsa. Jadi kalau kita perhatikan ini jenis tanahnya ini sangat gembur. Ini yang disebut tanah merah berpasir ya. Tanah lempung berpasir. Untuk penyiraman ini tadi cerita hanya mengandalkan hujan. Mengandalkan hujan, belum. Jadi sebenarnya di sini sumber air tuh termasuk susah ya? Susah. Karena agak dataran tinggi ya, walaupun masih dataran rendah pemirsa, kurang lebih 50 mdpl lokasi di sini ya. Tapi memang sumber air ini cukup sulit di sini. Jadi ini betul-betul periode sekarang hanya mengandalkan hujan. Luar biasa kan? 9.000 pohon. Coba sambil kita lihat Mas Dika. Lihat tumbuhannya. Ini masih tetap bertumbuh. Coba didekatin Mas Dika. Karena ini warna buahnya hijau, jadi tidak terlalu kelihatan lebatnya. Beda dengan cabai-cabai yang lain yang warna ori, Dewata yang kelihatan warnanya putih. Kang, ngomong-ngomong, Kang Sam kan tidak hanya bertani sambil kerja, itu betul, yang saya salut. Betul. Lalu berapa hari sekali Kang Sam mengontrol kebun ini? Dalam 1 minggu itu saya paling cepat tuh 2 kali. 2 kali. Paling lambat 1 kali 1 minggu gitu itu. Ya. Kenapa ketertarikan di pertanian? Untuk penerus kehidupan. Oh, luar biasa, penerus kehidupan. Jawaban yang luar biasa. Siap. Harus kesenambungan. Dan tidak sadar udah memberikan juga pekerjaan bagi yang lain. Amin. Itu yang luar biasa. Berapa orang yang mengerjakan? Yang bulanan ada 1 orang. Yang harian 3-5 orang. Oh gitu. Kalau ada pengocoran, ada pengocoran, ada pembersihan. Tapi yang tetap 1 orang. Yang tetap 1 orang, yang bulanan. Oke. Selain lokasi di sini katanya masih ada lokasi. Ada lagi di sebelahnya. Nanam apa? Nanam ori 1.500. Yang ori. Sama sudah ditanam? Udah kocoran pertama. Udah berapa hari? Udah umur 12 hari. 12 hari. Jadi pemirsa, nanti kita intip juga yang cabai rawit ori punya Kang Sam ini. Oke Kang, kembali ke tanaman yang ini ya. Ini saya agak-agak bengong juga ngelihat cabai rawit hijau atau kerennya itu bekennya cabai gorengan katanya. Alhamdulillah. Ini pohonnya sehat, buahnya lebat, dan di usia sekarang 65 hari ini buahnya udah kelihatan lebat. Sehat, segar. Nah, kaitan ke hama penyakit. Kalau untuk pengendalian hama dan penyakit dilakukan berapa hari sekali intervalnya? 1 minggu sekali. Masih 1 minggu sekali 1 minggu aman? Sekali. Setelah pemupukan biasanya itu dapat 1 hari langsung dispray. Langsung dispray. Apa aja yang dilakukan dari sejak vegetatif?
Tetap saya pertama itu langsung memakai yang bahan aktif Abamectin. Abamectin pasti ya untuk itu selalu. Di mix apa? Di mix-nya pakai yang merek Pegasus itu setelah generatif. Tapi di vegetatif cuma Abamectin aja. Itu untuk hama ya. Untuk hama. Dan alhamdulillah aman ya. Aman, alhamdulillah nggak ada yang bolong. Ini daunnya tebal ini. Iya. Ini. Nah, memang bedanya saya lihat ini daunnya sangat tebal. Nggak bakal ketemu. Sangat tebal sekali. Alhamdulillah. Iya. Ini luar biasa. Nggak bakal ketemu daun tebal seperti ini. Oh gitu. Ada sianya juga. Siap. Insya Allah nanti dibuka. Oke, kita saling info. Jadi memang ada perbedaannya, daunnya sangat tebal, pemirsa. Tidak mudah meriting, alhamdulillah. Dan tebal. Nanti. Ini yang perbedaan saya lihat di sini. Tebal. Sangat tebal daunnya. Tebal. Oke. Bisa kepegang. Tadi kita bicara hama, sekarang bicara penyakit. Untuk antisipasi penyakit, apakah selama musim hujan kemarin ketemu bercak daun atau busuk ranting, busuk tunas? Enggak ketemu. Semenjak awal tidak memakai fungisida, tapi ketika umur di atas 60 ini ada serangan patek, 1 kali spray itu menggunakan Amistartop. Itu cuma baru 1 kali pakai. Sebelumnya sama sekali nggak menggunakan? Tidak pernah, enggak. Belum pernah. Jadi baru terakhir sekarang berbuah spray, ini di spray fungisida. Nah ini pemirsa, karena memang lokasinya masih steril ya, lokasi baru, dari awal penanaman sampai umur 2 bulan ini, baru 1 kali di spray dengan fungisida Amistartop. Itu pun karena ada gejala 1-2 yang terkena patek. Iya, terkena patek. Jadi sebelumnya sama sekali tidak. Karena hujannya 2 hari sekali di sini. Ya, karena memang ini lahannya sangat steril, lahan baru, jadi masih aman. Saya lihat untuk lalat buah juga nggak terlalu ini ya, Kak. Iya, nggak ada. Aman ya, aman alhamdulillah. Kita lihat buah mulus-mulus. Jadi ini mungkin bagi kita yang nanam di lahan-lahan baru memang itu keunggulannya kalau kita tanam di lahan baru tidak terlalu merepotkan. Iya, dan nilai plusnya. Terus ngomong-ngomong gini, sudah Kang Sam ngobrol-ngobrol dengan Bandar untuk harga cabai rawit hijau? Sekarang cabai ini lagi jatuh ya, lagi murah. Berapa Kang Sam? Untuk hari ini kemarin ditawar 25.000. Masih cukup bagus. Cukup bagus. Kebetulan yang hijau ini cepat, dia itu cepat ada, cepat juga kosongnya. Karena yang nanam itu sedikit, yang jenis hijau ini. Jarang orang mau menanam hijau. Oke, jadi pemirsa, sesuatu yang menarik juga bahwa cabai rawit hijau, cabai gorengan ini memang harganya di bawah cabai rawit yang lain ya. Iya, di bawah yang lain. Tapi ada satu peluang karena mungkin yang nanamnya tidak terlalu banyak, ternyata itu pun mendapatkan harga yang bagus. Karena kemarin yang jenis cabai rawit ori juga dari teman-teman itu udah di harga 30.000, 27.000. Ini masih di 25.000 ya lumayan berimbang. Yang hijau insya Allah terus stabil. Sehancur-hancurnya hijau itu tidak pernah harga di bawah 15.000. Pasti 20. Tetap masih 20. Nyampe ya. Nyampe aja 20 karena peminatnya banyak. Iya. Dan keunggulan cabai hijau ini umurnya lebih panjang ya. Panjang, insya Allah produktivitasnya panjang. juga tinggi. Jadi, kalau di umur 5 bulan sampai bisa ini bisa makanya nanti ketika sudah 4-5 bulan saya akan datang lagi ketika pohon ini besar. Jadi ini baru buah pertama pemirsa. Memang ada satu mungkin kita sepakat bahwa cabai rawit hijau ini karena masih jarang yang tanam, ada kemungkinan mendapatkan harga yang bagus juga. Kemudian bagi pemula ya, mungkin cabai rawit hijau itu jadi pilihan yang tepat ya. Karena tidak terlalu sulit dibanding dengan jenis yang lain. Untuk kita coba. Begitupun nanam di polybag, cabai rawit hijau ini bisa jadi pilihan. Nah mungkin itu Kang Sam, bincang saya sama Kang Sam. Nanti akan kita bincang lagi di video yang berbeda. Ada sesuatu yang masih dirahasiakan. Oke. Kita video sekarang hanya bicara tentang cabai rawit hijau. Jadi itu pemirsa, bincang saya dengan Kang Sam, petani milenial yang ada di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Saya terima kasih udah diundang ke sini. Sukses ya Kang Sam ya. Terima kasih banyak Pak. Baik. Pemirsa, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.